Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di kajian rutin pagi yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari, yang insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu guru kita Ustaz Syarul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini beliau sudah hadir di samping saya di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz, insyaallah nanti pada kesempatan ini kita akan masuk di hadis ke-207, yaitu 3 golongan yang mendapatkan 2 pahala. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, insyaallah pada sesi kedua, yaitu sesi interaktif atau tanya jawab, silakan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi, untuk menghubungi kami di telepon 081318294352 atau bisa melalui pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan Anda bisa masuk di 081314455557. Baik pemirsa, kita langsung saja kepada materi yang akan disampaikan Ustaz. Fatafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi di kesempatan hari yang berbarokah ini, hari yang penuh dengan keberkahan, hari Jumat, yang Rasulullah mengatakan Sayyidul Ayyam, ya, penghulunya hari-hari itu adalah hari Jumat, yang dia merupakan Id, hari raya yang berulang setiap pekan. Kaum muslimin, walaupun dalam kondisi seperti sekarang yang negeri kita ini sedang diuji oleh Allah SWT dengan berbagai macam musibah, ya, gempa bumi, kemudian banjir yang terbaru di Jawa Barat dan Jawa Tengah, maka kita selalu bersyukur atas segala apa yang Allah berikan. Apa yang Allah tetapkan semuanya adalah baik. Tidak ada satupun yang jelek dan buruk, walaupun manusia menyangka itu adalah keburukan. Karena buruk menurut manusia belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu tentang kehidupan ini, Allah yang Maha tahu tentang segala hikmah yang ada dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Karena itu kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Kemudian kita kembali kepada Allah, menyesali dosa-dosa kita. Yang ini semuanya akan mengangkat musibah dengan segera. Bukan malah kita sombong, menyalahkan alam, ya, ini gara-gara banjir, ya, terjadi karena pengairannya kurang bagus dan sebagainya. Tidak, ya, tapi kita salahkan diri kita masing-masing karena alam ini rusak karena ulah tangan manusia, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan hadis tentang 3 golongan yang mendapatkan 2 pahala sampai pada hadis nomor 207. Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan,
Hadatsana Ahmad bin Isa qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Makhramah bin Bukair an abihi an Abdullah bin Sa'd maula Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Abu Hurairah yaqul al-abdu idza ata'a sayyidahu faqad ata'a Allah wa idza asa sayyidahu faqad asa Allah. Dari Abdullah bin Sa'ad maula Aisyah. Maula berarti mantan budaknya Aisyah, istri Nabi SAW. Dia berkata, aku mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang hamba apabila mentaati tuannya, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Apabila dia memaksiati tuannya, maka dia memaksiati Allah SWT. Derajat hadis ini dhaiful isnad, sanadnya lemah. Karena di dalamnya ada Abdullah bin Sa'ad. Ibnu Hajar mengatakan makbul ingdal mutaba'ah. Dia diterima ketika dijadikan sebagai mutaba'ah, bukan sebagai hadis. Maka kita lewati karena hadisnya lemah, dhaiful isnad, lemah sanadnya. Hadis kedua, Imam Bukhari mengatakan hadatsana Ismailu qala hadatsani Sulaiman bin Bilal an Yunusa an Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-abdul muslimu idza adda haqqallah wa haqqa sayyidih lahu ajran walladhi nafsu Abi Hurairah biyadihi laula al-jihadu fi sabilillah wal hajj wa biru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba muslim, ya, seorang budak yang dia muslim, apabila menunaikan hak Allah dan hak tuannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangan Allah, andaikan bukan karena jihad di jalan Allah, bukan pula karena haji, dan bukan pula karena berbakti kepada ibuku, sungguh aku akan senang meninggal dalam keadaan menjadi budak. Hadis ini dari jalan sahabat Abu Hurairah, masih pembahasan 3 golongan yang mendapat 2 pahala. Di antaranya adalah seorang budak yang muslim, yang dia menunaikan hak Allah, juga menunaikan hak tuannya. Sampai kata Abu Hurairah, andaikan bukan karena aku itu ingin jihad, andaikan bukan karena aku ingin berbakti kepada ibuku, aku ingin meninggal dalam keadaan menjadi budak. Kenapa? Karena kalau kita sudah jadi budak kemudian menunaikan hak tuan kita, juga menunaikan hak Allah, kita dapat 2 pahala. Ya. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita, seorang budak akan mendapat pahala berlipat ganda, dilipat gandakan menjadi 2 pahala apabila dia memperbagusi ibadah kepada Rabb-nya, kemudian menunaikan hak kepada tuan majikannya. Tentunya kita ingat sebuah kaidah yang diberikan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung dengan jenis amalan yang kita lakukan. Ketika kita menunaikan hak Allah, kemudian menunaikan atasan, hak tuan kita, hak majikan kita, maka kita melakukan 2 perkara. Termasuk keindahan syariat Islam, besarnya pahala akan kita dapat sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan. Allahu Akbar. Ya. Kita sebagai budak tidak lupa hak tuan, yang memang dia adalah tuan kita, ya. Kemudian tidak lupa pula kepada pencipta kita, karena bagaimanapun kita juga abdun, hamba di sisi Allah SWT. Dalam kehidupan manusia kita dianggap abdun, hamba dari tuan si A. Tapi pada seluruh kehidupan kita, seluruh manusia, hakikatnya mereka, seluruh manusia itu semuanya adalah abdun lillah, hamba milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menunaikan hak majikan, hak tuan, hak atasan, tapi kita lupa menunaikan hak Allah. Ini sungguh sangat mengecewakan dan sangat menyedihkan hati. Kalau sama atasan kita takut, laporan tepat waktu, tidak pernah telat, diminta laporan langsung.
Bahkan kalau dikasih deadline 3 hari laporan selesai, kita sampai lembur-lembur, bermalam-malam demi menyelesaikan tugas laporan kita. Nah, kalau sudah datang waktu sholat harusnya seperti itu. Jangan ada rasa telat-telat. Nanti engke jadi bangke ya. Nanti jadi bangkai. Tidak seperti itu. Kalau kepada atasan manusia saja kita tepat waktu, harusnya dalam menunaikan hak Allah juga kita harus lebih semangat lagi. Bapak yang kerja di pabrik, ada long shift dikejar. Padahal Senin sampai Jumat sudah kerja. Alhamdulillah. Ketika ada lemburan tetap diambil. Semangat. Kalau dalam urusan dunia kita semangat, harusnya urusan akhirat menunaikan hak Allah juga harus lebih semangat. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, menunaikan hak Allah diantaranya adalah dengan beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan kepada seorang pun. Jadi makna menunaikan hak kita kepada Allah adalah dengan apa? Beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepada siapapun. Satu ketika sahabat Mu'ad bin Jabal dibonceng oleh Rasul SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Wahai Mu'ad, kamu tahu tidak apa itu hak Allah yang wajib dilaksanakan hambanya, dan apa hak hamba yang wajib Allah berikan kepadanya? Karena dijawab oleh Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih tahu, maka Rasulullah kembali menjawab, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hambanya, ya, bahwa yang wajib ditunaikan oleh hamba, hak Allah adalah engkau beribadah kepadanya. Dia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak yang paling besar yang harus kita tunaikan. Bagaimana ketika kita menjadi hamba Allah, ibadah kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang mendasari ketika kita beribadah adalah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya. Karena Allah itu punya hak, Dia yang memberikan rizki kepada kita, menciptakan alam semesta, membuat kenyamanan hidup di dunia. Maka Allah berhak untuk disembah saja. Tidak kita memberikan ibadah ini kepada selain Allah. Ya. Dan sungguh sangat menyedihkan hati kita, banyak dari masyarakat yang tidak memahami hal ini. Mereka beribadah kepada selain Allah, mereka meminta kepada selain Allah, mereka mendatangi tempat-tempat yang dianggap istimewa untuk meminta kebutuhan mereka kepada selain Allah. Ya, berarti ini tidak menunaikan hak Allah. Karena itu kaum muslimin, perkuatlah tauhid kita. Para nabi, para rasul diutus untuk menegakkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? An i'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi yang namanya taghut, sesembahan selain Allah. Ini tugas para nabi dan rasul. Dan tugas ini, walaupun para nabi dan rasul sudah meninggal dunia, tidak terputus. Misinya harus tetap jalan. Selama belum hari kiamat, maka misi menegakkan ibadah kepada Allah saja harus tetap jalan. Walaupun nabi dan rasul sudah terputus dengan diutusnya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Tapi apakah misi yang dibawa para nabi dan rasul hilang, lenyap? Tidak. Misi ini harus tetap jalan. Apa? Beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang ketiga ya, kewajiban jihad haji tidak wajib bagi seorang budak. Karena Abu Hurairah mengatakan, andai kan bukan karena jihad,
Ini menunjukkan budak tidak wajib menunaikan jihad dan juga tidak wajib menunaikan ibadah haji. Dia tidak wajib untuk berjihad di jalan Allah, tidak wajib melaksanakan haji sebagai rukun Islam. Kalau tetap melakukan, apakah sah hajinya? Jelas sah. Kalau tetap terjun ke medan jihad, jelas sah. Ya. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kewajiban jihad di jalan Allah, kewajiban haji tidak wajib bagi seorang budak. Karena budak itu kan dia tidak bisa mengatur dirinya. Kalau orang merdeka, dia bebas mengatur dirinya. Ya, kita mau berangkat kemana gitu, ke Subang, mau ke Pebayuran, silakan. Anda bisa mengatur diri Anda. Tapi kalau budak kan terikat. Terikat dengan tuan, majikannya. Ya, yang memberikan izin, yang memang kekuasaan si budak ini di tangan majikan. Maka dia tidak seenaknya bisa berangkat haji, tidak bisa seenaknya untuk berangkat jihad, ya. Ini. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan pemahaman seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah. Bahwasanya dia ingin menjadi seorang hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana fikihnya Abu Hurairah. Bahkan dia bercita-cita kalau bukan karena ini dan itu aku ingin meninggal dalam keadaan menjadi budak. Tapi karena pengen jihad, tapi karena pengen berbakti pada ibunya, maka beliau tidak ingin menjadi budak. Nah, alasan-alasan ini menunjukkan pemahaman yang dalam bagi seorang sahabat yang mulia Abu Hurairah. Bagaimana memiliki semangat yang tinggi untuk jihad. Bagaimana memiliki komitmen kuat untuk berbakti kepada ibunya. Ya. Bagaimana memiliki komitmen, cita-cita yang tinggi untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakti pada orang tua, jihad, haji. Ya. Begitulah seorang muslim. Hendaknya kita memiliki cita-cita yang tinggi untuk membela Islam ini. Sudahkah kita membela Islam dengan apa yang kita mampu? Apa sumbangsih kita kepada Islam? Ya. Jadi kita jangan memikirkan diri kita sendiri. Yang penting saya mah selamat. Yang penting saya mah soleh tapi sendirian. Apa sumbangsih kita kepada Islam, kepada kaum muslimin? Ya, perjuangan kita di jalan Allah apa? Yang ini dicita-citakan oleh Abu Hurairah. Andaikan bukan karena ingin jihad, ingin bakti sama orang tua, ingin haji, aku akan ingin menjadi budak. Ya, tapi kalau budak tidak wajib haji, tidak wajib jihad, maka akhirnya Abu Hurairah apa? Ya, tidak ingin jadi budak. Karena pahala yang besar yang didapat. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, kita harus memiliki cita-cita yang tinggi, tapi untuk Islam dan kaum muslimin, bukan untuk pribadi diri kita sendiri. Kemudian hadis 209. Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan, Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsani Ibnu Abi Hazim anil Alla an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala La yakul ahadukum abdi wa amati kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah wal yakul gulami jariyati wa fataya wa fatati. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berkata, ini adalah hambaku, hamba laki-lakiku, ini adalah budak perempuanku. Ini adalah budak laki-lakiku, ini adalah budak perempuanku. Semua kalian adalah hamba-hamba Allah. Dan seluruh istri-istri kalian, wanita-wanita kalian adalah budak-budak wanita Allah. Akan tetapi, hendaklah seorang itu berkata, ini adalah gulami, pelayanku yang laki-laki. Jariyati, ini adalah pelayanku yang wanita. Wa fataya wa fatati. Ya, fataya, pemudaku yang laki-laki maupun pemudaku yang perempuan. Apa kalau pemudi berarti ya. Hadis yang mulia ini
dapat kita ambil pelajaran. Satu, larangan bagi orang yang memiliki budak untuk berkata kepada budaknya, ini adalah budakku. Karena hakikat budak, hamba, yang sebenarnya kita semua adalah hamba Allah. Jadi hakikat hamba, abdi, ini adalah hamba saya. Ini adalah hamba perempuan saya. Hakikat perhambaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hakikat perhambaan bukan untuk majikan atau tuan, tapi hakikat perhambaan itu yang berhak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mengatakan ini hambaku, seolah-olah kita memposisikannya apa? Kita seolah-olah memposisikan sebagai tuan besar. Ini hambaku. Berarti kita seolah-olah seperti Allah. Ini tidak boleh. Karena ada pengagungan di sana. Ya, adanya pengagungan maka akan membuat rasa sombong itu muncul, sebagaimana Fir'aun. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Nah, ini sebagai peringatan bagi para majikan, tuan yang punya budak, jangan mengatakan ini budak saya, hamba saya. Ini hamba saya, tidak. Tapi katakan gulami, apa? Pelayanku, pembantuku. Itu boleh kalau seperti itu. Atau dalam kehidupan sekarang, kita jadi bos, atasan. Kita bilang ini karyawan saya ada 3, boleh tidak? Boleh. Ini karyawan saya paling rajin, paling ganteng, boleh? Boleh. Tapi kalau mengatakan ini hamba saya, wow, seolah-olah kita itu sebagai Tuhan. Ya. Siapa kita? Sementara kita saja sebagai statusnya hamba di hadapan Allah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, perintah untuk memilih kata-kata yang tepat. Ya, yang bisa menyelamatkan lisan kita dari kesalahan. Nabi mengatakan jangan kalian mengatakan ini hambaku, tapi katakanlah ini adalah pelayanku. Dalam hadis ini ada isyarat kita diperintahkan memilih kata-kata yang bagus, jangan sampai mengandung dosa. Demikianlah dalam Islam, bahwa kita diperintahkan untuk menjaga tutur kata lisan yang terucap. Ya, tutur kata yang terucap dari lisan. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi Nabi sampai mengatakan, jangan kamu bilang ini hambaku, tapi katakan ini pelayanku. Artinya apa? Lisan itu sebab seorang muslim terjerembab dalam dosa. Ya. Lisan ini kalau tidak dijaga sangat bahaya. Betapa banyak karena perkara lisan disembahlah selain Allah. Betapa banyak karena perkara lisan terucaplah sumpah-sumpah kepada selain Allah. Kan lisan. Demi ya apa? Demi ibuku. Lisan. Betapa banyak karena lisan akhirnya muncullah perkara-perkara baru dalam agama. Sebagaimana sekarang kita sudah memasuki ya awal-awal atau akhir bulan Rajab, awal bulan Rajab, akhir bulan Jumadits Tsani. Kalau tidak salah sekarang sudah tanggal 1 Rajab ya. Karena lisan akhirnya di awal bulan Rajab ini muncul ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Apa ibadah tersebut? Salat Raghaib. Salat bulan Rajab. Ya, yang banyak dilariskan. Padahal tidak ada asal usulnya. Sebabnya apa? Lisan dilariskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini lisan. Betapa banyak karena lisan juga terjadilah kemaksiatan. Berawal dari rayuan, ya, rayuan seorang laki-laki kepada seorang wanita. Misalkan laki-laki bilang ke teman dekatnya, TTM-nya, apa TTM? Teman tapi mesra. Hatiku selalu berbunga-bunga bila teringat namamu. Nah, apakah kamu adalah penjual bunga? Nah, gitu. Dari lisan terjadi kemaksiatan. Karena itu
Rasulullah SAW pernah menegur istrinya. Siapa? Aisyah. Karena mengucapkan sebuah kata yang mengecilkan, mengejek istrinya yang lain, yaitu Sofia, istri Rasulullah yang lain. Dengan mengatakan bahwa Sofia itu qasirah. Apa qasirah? Pendek. Rasulullah mendengar ucapan ini, beliau marah sambil mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat ala ma'il bahar lamazajathu. Wahai Aisyah, kamu itu sudah mengucapkan sebuah kalimat. Andaikan kalimat ini dicelupkan ke dasar lautan, niscaya lautan itu airnya akan berubah. Allahu Akbar. Ucapan yang ringan, kita kan sering bicara itu ya, ringan menurut kita, dia itu pendek ya gitu. Tapi apabila maksudnya penghinaan, ini saja berat. Kalau dicelupkan ke dasar laut, itu laut yang luas, airnya yang banyak, berubah keruh semuanya. Berubah. Maka kaum muslimin dalam hadis ini yang kita baca memberikan isyarat kita menjaga lisan. Terlebih dalam pergaulan sosial. Kadang-kadang karena lisan kita, akhirnya teman kita ya tidak ingin bergaul lagi dengan kita. Menyakiti hati kawan, menyakiti hati teman-teman kantor dan seterusnya. Yang lebih parah gara-gara lisan kita menyakiti hati pasangan. Nah, ya para suami hati-hati kalau menegur istri, jangan sampai ucapan kita menyakiti hati istri. Karena wanita itu bagaikan gelas-gelas kaca. Ya, botol-botol kaca apabila hancur, berantakan, maka tidak akan bisa dikumpulkan kembali apa yang sudah pecah. Atau istri menyakiti suami dengan ucapannya. Ucapannya yang pedas. Kalau bahasa sekarang nyelekit, tahu nyelekit. Ya, tidak enak lah didengarnya. Ini kan karena faktor lisan. Demikian pula yang masuk dalam kategori lisan, tulisan. Nah, tulisan ini zaman sekarang sudah seperti lisan. Dalam grup-grup WA sampai menyebabkan anggota grup keluar. Karena apa? Ada tulisan yang menyinggung. Kadang kan kita begitu, suka menyindir tapi lewat media. Tidak berani ketemu. Sindirannya lewat apa? Facebook. Sindirannya lewat apa? Grup WA. Kalau ketemu aslinya baik-baik saja. Cuma apabila di grup kok maunya bawaannya marah, bawaannya maunya rame ya. Tujuan awalnya ingin bercanda tapi dipahami oleh yang membaca serius sehingga menyebabkan slack, pertengkaran, akhirnya keluar grup. Karena bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu berbeda. Kalau kita nulis dikasih pentungan tanda seru merah itu sudah menyakitkan kan? Padahal bukan seperti itu maksudnya. Maka dari itu kaum muslimin dimiliki Allah SWT, jaga lisan kita. Jangan sampai lisan ini menyebabkan kita tersungkur di neraka sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal. Yang Rasulullah memberikan isyarat, ihfad, jaga ini, lisan. Wahal yakubun nas ala wujuhim finnar illa hasaidu alsinatihim, kata Rasul. Tidaklah manusia itu disungkurkan di neraka, ditarik di atas wajah-wajah mereka kecuali karena sebab hasaidu alsinatihim. Apa hasaid? Karena buah panen lisan-lisan mereka. Karena buah hasil apa yang terucap dari lisan. Makanya Allah mengaitkan menjaga lisan itu dengan iman pada Allah dan hari akhir. Dan jaminan orang yang bisa menjaga lisan, jaminannya nggak main-main. Jaminannya surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku, dia bisa menjaga di antara dua kumisnya, kumis dan jenggot. Apa? Lisan. Yang bisa menjaga di antara dua kumisnya, yaitu lisan, dan bisa menjaga di antara dua kakinya, yaitu kemaluan. Dia bisa jaga lisan, jaga kemaluan. Adman lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Allahu Akbar. Karena dua dosa ini sebabnya paling banyak lisan dan kemaluan.
Ya, karena kemaluan seorang jatuh dalam dosa besar, karena lisan jatuh dalam dosa besar, dan seterusnya. Ya, jadi hadis ini memberikan isyarat pada kita untuk menjaga apa? Lisan dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bagusnya adab Nabi dan akhlak beliau yang menunjuki kebenaran. Ya, beliau katakan, jangan mengatakan hambaku, tapi katakanlah adalah dia pelayanku, ya, membantuku. Ya, ini. Karena Nabi saja menyebut Anas bin Malik, dia bukan hambaku, tapi apa? Pelayanku. Khodim, ya, pembantu yang membantu aku. Ini ada sisi pemuliaan. Oh, dia yang selalu membantu saya. Berarti kan ada kesan apa? Memuliakan. Ya, ini Nabi selalu memberikan arahan-arahan yang terbaik kepada umatnya. Karena tidak mungkin Nabi yang mulia, utusan Allah, kemudian memberikan arahannya buruk. Kalau kita manusia mungkin saja kita kadang-kadang mengarahkan seorang satu hal yang negatif. Tapi Nabi tidak mungkin mengarahkan umat dalam kesalahan. Inilah bagaimana sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang penyayang kepada umatnya, menunjuki kebenaran, ya, karena beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pemirsa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami mengundang para pemirsa untuk berinteraktif, ya, dalam soal jawab. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz atas penjelasan materinya. Mudah-mudahan sama-sama bisa menyimak dan mengaplikasikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Ustaz, nanti kita akan masuk di sesi kedua. Para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, insyaallah di sesi interaktif kami mengundang Anda untuk menghubungi kami di nomor telepon 081318294352 untuk line telepon, atau di 081314455557 untuk layanan singkat atau WhatsApp. Tapi sebelum itu kita simak jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab kepada Ustadz. Silakan kami mengundang Anda untuk berinteraksi di nomor telepon 081318294352 atau di pesan singkat WhatsApp di 081314455557. Baik Ustadz, kita langsung saja jawab pertanyaan dari pemirsa. Ada telepon sepertinya. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Dari siapa dan di mana, Pak? Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan. Halo. Ya. Silakan, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana, Pak? Ini dari Kabupaten Roil, Pak, dengan hamba. Oh iya. Ingin bertanya ini Pak, izin Pak Ustadz. Silahkan, langsung saja. Ini mungkin agak lari sedikit dari tema, tapi ada hubungannya sedikit begitu Pak Ustadz. Iya, silakan. Masalah tentang kata-kata yang melenceng dari syariat, yang bisa membawa kita ke dalam neraka kan gitu Pak Ustadz. Jadi di dalam kita bertarikat, di dalam kita bermazhab, sudah banyak menyampaikan kita boleh itu, tapi jangan fanatik di dalamnya, kan begitu Pak Ustadz. Kemudian ada yang menjawab, bagaimana kalau tidak fanatik? Kalau kita tidak fanatik, jadi bagaimana kita untuk mengambil ilmunya, katanya. Satu. Yang kedua, apapun yang disampaikan guru tersebut, dialah yang bertanggung jawab. Jadi sehingga dengan kata-kata demikian Pak Ustadz, dia tidak mau lagi menerima kebenaran itu, walaupun dari tempat siapa saja, kecuali dari gurunya tersebut. Jadi kata-kata seperti ini, bisakah dia memasukkan dia ke dalam neraka dengan perkataan seperti ini Pak Ustadz? Sehingga katanya dia, gurulah yang bertanggung jawab masalah penyampaian itu benar atau tidak. Jadi dia tidak mau menerima kebenaran lagi Pak Ustadz dari tempat lain ataupun dari guru lain ataupun dari ustadz lain begitu Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Jadi mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bapak di Riau, silakan Ustadz dijawab. Baik, saudara kami yang berada di Riau,
Beliau bertanya, dalam kehidupan terkadang kita mendapati seseorang yang fanatik terhadap sesuatu dengan alasan kalau kita tidak fanatik maka kita tidak bisa mengambil ilmunya. Harap dibedakan antara fanatik dengan belajar. Ya. Fanatik itu benar atau salah kita terima mentah-mentah, itu namanya fanatik. Kalau belajar, ini babnya mengambil ilmu. Mengambil ilmu dengan belajar. Nah, kalau orang babnya sudah mengambil ilmu, tentu yang namanya ilmu itu ilmu yang benar yang diambil. Jangan ilmu yang salah kita ambil. Jadi kalau fanatik dia tidak peduli benar atau salah diterima. Benar atau salah diambil. Tapi kalau belajar itu kan dicerna, dipikir, ditimbang, disaring. Yang benar kita ambil, yang salah kita tinggalkan. Tentunya kita sudah menempuh jenjang pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Kita selalu diajarkan oleh guru-guru kita, dosen-dosen kita, ketika belajar kita diajarkan meneliti kebenaran. Bahkan dalam ujian kita sudah diberikan soal-soal yang bentuknya deskripsi, penjelasan, kemudian dari soal itu kita suruh memahami penjelasan tersebut, memilih mana yang benar, mana yang salah. Itu belajar. Ini namanya mengambil ilmu. Ya. Tapi kalau fanatik, ini babnya lain. Benar salah saya terima. Itu namanya fanatik buta. Kalau belajar tidak, dia ada proses penyaringan, pemilihan. Mana yang benar, mana yang salah. Ya, dalam ujian anak-anak SD pun ada pilihan benar, salah, BS. Ya. Ini namanya belajar. Otak kita dilatih untuk memilih yang baik, yang benar, meninggalkan yang salah. Jadi jangan dicampur adukan. Kalau fanatik namanya tidak boleh karena dia selalu menerima benar dan salah, apapun diterima. Tanpa melihat benar salah diterima saja, itu fanatik. Ini tidak boleh. Tapi kalau proses belajar boleh. Dengan syarat memilih yang benar, meninggalkan yang salah. Kemudian ucapan yang muncul juga yang sering diucapkan dalam masyarakat bahwa yang bertanggung jawab dalam ilmu adalah yang menyampaikan. Saya kan cuma mengikut doang ya. Sehingga guru yang tanggung jawab. Dengan begitu saya ya tidak peduli dengan masukan-masukan, nasihat-nasihat dari pihak lain. Pokoknya saya belajar sama dia saja. Ya toh yang tanggung jawab kan guru bukan saya. Ini ucapan yang sangat keliru. Karena kenapa keliru? Pada asalnya semua hamba, semua muslim bertanggung jawab terhadap dirinya. Tidak bisa melepaskan tanggung jawab pada orang lain. Ketika kita belajar, kemudian dengan mengatakan bahwa yang disampaikan itu kan benar salah, pokoknya guru yang tanggung jawab, saya tugasnya hanya menerima. Tidak benar. Ya, karena kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ketika kita belajar, kita diajarkan untuk memilih kebenaran, menyingkirkan kesalahan. Tidak semua tanggung jawab guru, tidak. Bila kita melihat kesalahan, kita punya kewajiban sebagai seorang muslim menegur. Ya. Karena Nabi mengatakan agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk para pemimpin, untuk seluruh manusia. Jadi murid pun punya hak meluruskan kesalahan guru. Jangan kita lepaskan tanggung jawab, semuanya tanggung jawab guru. Saya cuma diam menerima begitu saja. Tidak. Karena proses belajar itu harus ada mencerna. Kita pun akan kena dosa kalau sudah tahu itu salah, kemudian kita terima. Sekarang saya buat contoh. Misalkan ada yang mengajarkan ilmu perdukunan. Kita berguru sama dia. Kemudian kita dengan entengnya mengatakan saya tidak terkena dosa belajar ilmu sihir. Toh yang menyampaikan ilmu sihir kan guru saya cuma menerima. Kira-kira diterima nggak alasan semacam ini? Tidak diterima. Karena Anda sudah tahu ilmu sihir tidak boleh, tapi malah kita datang duduk belajar. Kemudian pulang belajar dengan enteng kita katakan, yang nanggung dosa ngajarkan ilmu sihir cuma guru saya nggak kena dosa, kan saya murid cuma belajar. Tidak, Anda itu punya akal, kita punya akal, diberikan
Ya, dengan akal ini bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Kita pun akan kena dosa kalau sudah tahu itu salah, kemudian kita malah pelajari. Ya, tidak boleh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memerintahkan kita untuk memilih teman yang baik. Ini ada isyarat apa? Tidak semata-mata dosa itu kepada orang yang melakukan kesalahan. Kita juga kalau ikut bergabung jatuh dalam kesalahan yang sama, dosa yang sama. Ya, jadi ucapan tersebut tidaklah benar. Apakah akan menyebabkan masuk neraka? Hadis-hadis semacam ini yang kami bacakan ini ancaman bagi yang tidak menjaga lisannya. Masalah menunjuk dia masuk neraka atau tidak itu bukan hak kita. Ya, neraka itu kan bukan pabrikan kita. Kita dengan seenaknya ngangkat karyawan, masuk pabrik saya, kamu masuk neraka. Tidak. Harap dibedakan hukum perorangan, vonis, dengan hukum umum. Hukum umum boleh-boleh saja kita katakan orang yang tidak menjaga lisan bisa masuk neraka. Umum boleh. Tapi kalau sudah per kasus, ini yang harus berhati-hati. Tidak boleh serampangan, tidak boleh gegabah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lanjut ke pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, dari hamba Allah di Cikarang. Nomor 1, apakah jika perbudakan di zaman sekarang sudah hampir tidak ada, maka hukum-hukum yang terkait budak dalam syariat apakah masih berlaku? Dan apakah kriteria seseorang disebut sebagai budak? Demikian. Hukum tentang perbudakan walaupun zaman sekarang sudah hampir punah, ya, sudah tidak ada, apakah hukum-hukum Islam yang berkaitan tentang budak masih berlaku? Jawabannya masih. Misalnya, orang yang mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Pilihan pertama apa? Memerdekakan budak. Tapi hukum-hukum Islam yang berkaitan tentang budak, pilihannya itu bukan cuma budak. Jika tidak ada, pilihan kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu puasa 2 bulan, baru memberi makan 60 orang miskin. Jadi hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Islam yang di sana ada memerdekakan budak, itu tidak berdiri sendiri. Ada kelanjutannya. Ketika tidak mampu atau tidak ada, maka puasa 2 bulan dan seterusnya. Ya, kafarat sumpah. Ya, kafarat orang yang membunuh dan lain-lain yang ada sebutan memerdekakan budak. Itu tidak berdiri sendiri. Ketika tidak ada, pilihan berikutnya. Ya, jadi hukum Islam itu tetap berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat. Tidak ada yang hukum Islam sekarang sudah punah, nggak bisa dipakai. Tidak. Karena peraturan undang-undang Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat. Tidak bisa kita katakan ini sudah tidak relevan, ini tidak berlaku, ya tidak. Karena hukum Allah itu sampai akhir zaman. Kemudian yang kedua, kriteria seorang itu disebut sebagai budak. Perbudakan itu ya disebabkan satu karena peperangan. Ketika seorang kaum muslimin mampu menaklukkan sebuah daerah yang di sana adalah orang-orang kafir, maka mereka jadi tawanan. Nah, jadi tawanan ini asal muasal perbudakan, tawanan. Mereka diberi pilihan masuk Islam atau membayar tebusan. Kalau tidak ya sudah jadi tawanan, jadi budak. Ya. Karena itu Rasulullah SAW menikahi Sofia yang merupakan anak keturunan Yahudi, ya, dan menjadikan mas kawinnya adalah dengan memerdekakan Sofia. Jadi dengan peperangan itu kita dapat tawanan perang, tawanan itulah budak. Karena itu Rasul menikahi, memilih Sofia, kemudian dijadikan mas kawinnya itu kamu merdeka. Kamu statusnya bukan budak lagi, tapi sudah merdeka. Ya, ini sebab perbudakan. Nah, Allah a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita sambil menunggu telepon berikutnya, kita bacakan lagi Ustaz pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bekasi. Ustaz, apakah suami sudah lepas dari tanggung jawab kepada istri yang masih mempunyai hutang puasa dari tahun-tahun sebelumnya?
Suami sudah berusaha mengingatkan agar membayarnya, tetapi si istri karena sebab urusan dunia belum bisa atau terhambat untuk menyelesaikannya. Syukron jazakumullah khairan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ketahuilah dalam amal ibadah yang sifatnya fardu ain. Fardu ain itu apa? Kewajiban individu, ini tidak bisa saling melimpahkan. Saya belum sholat subuh, udah kamu yang sholat deh, saya lagi males. Tidak bisa saling melimpahkan. Saya punya hutang puasa Ramadan sepekan, ya 10 hari. Kemudian kewajiban ini kita limpahkan ke orang lain. Tidak bisa, karena ini sifatnya fardu ain. Kewajiban yang memang harus setiap muslim melaksanakan. Beda kalau fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kewajiban yang bila ditunaikan 1-2 orang yang mencukupi, maka yang lain gugur wajibnya. Contoh, azan. Kalau sudah ada yang azan, kita nggak perlu azan lagi karena sudah terwakili. Mengurusi jenazah, ya, kita katakan, udah kamu aja yang mandikan, kamu saja yang mengkafani. Boleh tidak? Boleh. Kita merasa misalkan tidak mampu atau tidak kuat kalau melihat mayat, bawaannya terbayang-bayang, tidak kuat. Akhirnya kita nyuruh orang, sudah kamu saja yang mandikan, kamu saja yang kafani. Melimpahkan kewajiban memandikan mayit kepada orang lain boleh, karena itu fardu kifayah. Kewajiban yang boleh dilakukan sebagian orang. Tapi kalau kewajiban itu individu, perorangan, kita sholat, kita puasa Ramadan, kita haji, umroh, tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Dalam kasus pertanyaan ini, istri punya hutang puasa. Istrinya sibuk urusan dunia, tidak sempat bayar hutang puasa. Ya, kemudian apakah suami dapat dosa? Ini tidak ada hubungannya. Yang berdosa si istri karena dia lalai sampai tersibukkan dengan urusan dunia. Jadi alasannya tidak bayar hutang, urusan dunia, dia harus tobat pada Allah. Kalau nanti berjumpa bulan Ramadan yang kurang lebih 2 bulan lagi, sementara utangnya belum dilunasi, istri yang tanggung jawab karena dia lalai, bukan suaminya. Apalagi tadi suaminya sudah mengingatkan, ya, maka dia tidak menanggung puasa istrinya, atau saking sayangnya sama istri, sudah neng, hutang kamu berapa puasanya? Seminggu mas. Oh ya sudah, kamu kan sibuk sama dagangan, urusan dunia, biar saya saja yang puasa, saking sayangnya sama istri. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Dia yang tanggung jawab, si istri, dengan hutang kewajiban. Karena puasa Ramadan itu kan fardu ain, kewajiban individu. Ya, tidak bisa suaminya puasa Ramadan sudah mewakili istri dan anak-anak. Bisa seperti itu? Tidak bisa. Ya, dengan mengatakan kepada anggota keluarga, saya ayah yang tanggung jawab, suami yang bertanggung jawab. Ramadan besok yang 2 bulan lagi kalian tidak perlu puasa, cukup ayah saja, saya ayah yang menanggung. Nggak bisa, karena ini fardu ain, kewajiban perorangan yang harus dilaksanakan masing-masing. Nah, baik, jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Kita sambil menunggu kembali penelpon dari pemirsa, mungkin kita akan membacakan lagi pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk. Assalamualaikum, maaf Ustadz keluar dari tema. Saya mau tanya, hukum gaji dari menjaga atau menjadi OB di kantor developer rumah KPR, itu boleh nggak Ustadz? Penghasilannya halal atau tidak? Mohon jawabannya Ustadz dari hamba Allah. Baik, apa hukumnya saya menjadi OB? Apa itu OB? Office boy di kantor pemasaran atau developer yang dia KPR. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, KPR adalah salah satu bentuk penjualan rumah dengan sistem riba. Karena KPR ini akan melibatkan pihak bank. Yang pihak bank ini fungsinya adalah sebagai lembaga pendanaan. Dalam jual beli, rukun-rukun jual beli yang sudah kita ketahui, ada penjual, ada pembeli, dan ada barang yang dijual belikan. Penjual dalam hal ini developer. Pembeli dalam hal ini konsumen yang dia ingin beli rumah. Barangnya apa yang dijual? Rumah.
Jadi pemilik rumah itu adalah penjual, si developer. Kemudian ketika developer dengan pembeli ketemu, pembeli bilang saya nggak punya uang, developer menawarkan saya punya orang yang bisa minjemin uang, yaitu bank. Maka jelas bank itu dia bukan penjual, bukan pembeli, bukan juga yang lain. Dia jelas sebagai pendanaan. Kalau pendanaan statusnya, maka pinjaman, hutang. Apabila hutang ini menarik manfaat, pasti jatuh dalam riba. Dan tidak ada sejarahnya lembaga pendanaan meminjamkan misalkan harga rumah 200 juta, dipinjamkan 200 juta, dibalikin 200 juta. Tidak ada. Yang ada apa? Dipinjamkan. Ya, kamu tidak punya uang, mau beli rumah, nih saya lembaga pendanaan. Kami pinjamkan 200 juta, saat dicicil, dikembalikan, dibayar, nilainya pasti lebih dari 200 juta. Tidak mungkin pas 200 juta. Ya, kalau ada dana pendanaan yang mau minjamkan nilai rumah tanpa ada lebih, kita ambil. Tapi kalau ada lebih, itulah riba. Itulah riba. Karena para ulama membuat sebuah kaidah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka jatuhnya riba. Ini pembukaan tentang KPR. Kenapa dia disebut riba? Nah, sekarang saya bekerja di sebuah developer yang bergerak dalam bidang riba. Perlu diperinci, ada developer yang tidak full semuanya KPR. Ada developer yang membuka kas keras, ya, pembelian secara cash keras. Walaupun dicicil tapi hanya berapa? Setahun, 2 tahun, ya, tidak sampai 10 atau 15 atau 20. Paling dicicil 3 tahun, tapi dia cash keras tanpa ada hubungan dengan lembaga pendanaan. Ada developer semacam ini. Jadi ketika dia menjual rumah, membuka 2 opsi bagi konsumen yang datang. Mau bayar cash, harganya tentu lebih miring, atau ngambil KPR. Kita lihat mana yang lebih dominan developer ini. Kalau yang lebih dominan adalah dia membuka cash keras, maka kita bekerja sebagai office boy di sana boleh, karena ini banyak halalnya. Tapi apabila developer tersebut lebih banyak membuka pintu KPR yang lebih banyak dosa ribanya daripada pintu yang halal, maka jelas kita tidak boleh bergabung di sebuah lembaga, ya, perusahaan yang memang banyak bergerak di bidang sesuatu yang haram. Hal ini persis seperti toko. Toko itu barang dagangan kan macam-macam. Kadang ada rokok, ada bir bintang. Dilihat yang halalnya banyakan mana. Seperti yang sering ditanyakan, saya bekerja di toko ID Mat, ya gitu ya. ALF Mat. Ya. Dilihat mana yang halal dengan barang yang haram, banyakan mana. Kalau banyak barang yang halalnya, maka halal kita kerja di sana, menerima gaji di sana halal. Tapi kalau banyak yang haramnya, kita tidak boleh kerja di sana. Nah, Allah a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz, barakallahu fik. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz, bisa? Satu pertanyaan lagi Ustaz. Dari pemirsa di Semarang Ustaz, Assalamualaikum. Kami hamba Allah dari Semarang mau tanya, kami mendapatkan share-sharean tentang puasa Rajab dan amalan-amalan yang lainnya. Katanya pahalanya begini dan begitu. Apakah ada hadisnya Ustaz? Dan apakah apa saja keutamaan di bulan Rajab dan pahala-pahalanya? Jazakallahu khair. Baik, untuk bulan Rajab, amalan-amalan di bulan Rajab umumnya adalah amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan khusus sholat rogoib, sholat di awal malam Jumat bulan Rajab, itu hadisnya adalah maudhu, palsu. Kalau palsu itu kan hanya dibuat-buat. Sebagaimana ketegasan dari Imam Nawawi, Imam Suyuti, ya, mereka bermadzhab Syafi'i, tapi dengan tegas mengatakan sholat rogoib, sholat bulan Rajab itu adalah hadisnya palsu. Begitupun dengan doa dan amal-amal yang lain. Ya, ini sayangnya dilariskan oleh para khutbah,
para khatib di mimbar-mimbar Jumat dengan mengatakan Rajab syahru ummati, Rajab itu adalah bulan umatku, Sya'ban nanti begini, kemudian Ramadan, atau bahkan membaca doa sampaikanlah kami bulan Ramadan, ya. Ini tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal semacam ini. Apa keutamaan bulan Rajab? Tidak ada keutamaan bulan Rajab kecuali Rajab itu bulan Ashhurul Hurum. Apa Ashhurul Hurum? Bulan yang dimuliakan dalam Islam itu ada 4. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan satu lagi adalah Rajab. Jadi keutamaannya dia adalah bulan yang dihormati dalam Islam sampai orang jahiliyah menahan diri untuk perang kalau sudah tiba bulan Rajab. Keutamaannya yang lain, sebagai dia bulan yang dihormati, maka kita memperbanyak amal soleh tanpa mengkhususkan. Mengkhususkan dengan sholat di malam Jumat pertama, kalau sudah malam Jumat kedua berarti nggak sholat lagi. Tidak ada, ini mengkhususkan, ini tidak ada. Udah perbanyak amal soleh karena ini bulan yang dihormati. Sebagaimana kemaksiatan di bulan ini dosanya besar, maka amal soleh di bulan ini pahalanya juga besar. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa hampir sudah 60 menit kita bersama menyimak materi yang disampaikan oleh Ustaz. Yang mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan Ustaz menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita senantiasa bermuamalah dengan agama Islam yang hak dan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, mohon maaf kami tidak bisa menjawab atau membacakan pertanyaan-pertanyaan semua yang datang dari pemirsa karena keterbatasan waktu. Silakan ditanyakan di kajian berikutnya. Insya Allah nanti malam ada talaki jam 20.00 dan besok insya Allah ada kajian pagi, di kajian rutin di jam 5.30. Kami harap silakan Anda simak kajian-kajian yang senantiasa ada di Ahsan TV. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami juga tak bosan-bosan mengajak Anda untuk berdonasi mendukung dakwah kami. Silakan Anda bisa berdonasi sesuai ada yang ditampilkan di televisi. Kami tutup dengan kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.